Oke teman-teman, Wuling Almaz RS Hybrid. Nah, kali ini saya akan mereview dari mobil ini. Jadi mobil ini sepertinya mendapat penyegaran terbaru. Bagaimana spesifikasinya? Apakah ada perubahan? Lantas, all new Almaz Hybrid ini apa saja perubahannya? Bagaimana spesifikasinya? Ikuti video ini sampai habis. Oke, jadi di sebelah saya ini mobilnya yaitu all new Almaz RS Hybrid. Jadi tidak hanya hybrid saja, tetapi ada perubahan yaitu RS Pro. Untuk harga menariknya itu dari harga 416.500.000 dan untuk tipe hybrid RS-nya itu 456.500.000 OTR Bali. Oke, seperti apa perubahan dari all new Almaz Hybrid saat ini? Oke, jadi kita bahas di bagian depannya. Yang pertama, mobil ini mendapat suatu perubahan yaitu dari grill depannya. Dari grill depannya ini, kalau bisa dibilang perubahannya itu tidak secara signifikan atau tidak secara keseluruhan. Jadi kalau bisa dilihat dari dia itu tampil dari segi tampilan yang modern. Kemudian di sini ada aksen piano blacknya. Kemudian ada emblem RS di sebelah kiri, dan di sini juga ada emblem atau logo dari Wuling. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, ada DRL Lightning-nya. Di sini sama persis dengan varian yang sebelum facelift-nya. Kemudian di sini juga ada grill. Kalau kita lihat di RS Pro itu, dia warnanya kalau di bawah itu merah ya. Merah, ada garis warna merah. Kalau di sini di Almaz RS Hybrid itu warnanya biru, menjadi biru karena dia adalah tipe yang hybrid. Kalau bisa dilihat ini tampilannya ini tidak ada lancip-lancipnya atau tajam-tajamnya ya teman-teman. Jadi kalau bisa dilihat ini dari segi grill, kemudian bumper itu tidak ada perubahan yang signifikan dari mobil tersebut. Sekarang kita lihat di bagian mesinnya. Kita buka kap mesinnya. Berat banget. Ini tuh ciri-ciri khas dari kap mesin Wuling yang berat dan tebal. Untuk jantung pacunya sendiri, ini tidak ada perubahan yang secara signifikan. Tetapi mobil ini tetap dibekali dengan mesin bensin dan motor listriknya. Mobil ini dihasilkan dengan tenaga 174 horsepower dan 320 Nm. Wuling itu tidak membahas satu persatu dari mesinnya. Kemudian untuk tipe yang RS Pro itu dihasilkan 114 horsepower dan 220 Nm. Artinya mesin dengan hybrid ini digerakkan dari kedua roda depan baik di mobil Wuling Almaz RS Pro ini. Oke, sekarang kita lihat di bagian samping dari mobil ini teman-teman. Ada sedikit perubahan dari mobil all new Almaz Hybrid RS ini ya teman-teman. Apa saja perubahannya? Yaitu di bagian velgnya. Nah, kalau Anda mengingat dari mobil ini, dulunya velg dari Almaz ini berdiameter ring 17, tapi untuk saat ini velgnya ini berdiameter ring 18 dan ukuran dari bannya itu 215/55 mm. Kemudian secara signifikan untuk dari sampingnya ini masih terlihat sama, tetapi ada suatu penyegaran yang baru untuk dari mobil ini. Warnanya sudah memiliki warna dual tone seperti ini, dan untuk dari suatu penyegaran di sampingnya ini masih sama, tetapi ada penambahan yang baru. Dia masih memiliki fitur-fitur kamera 360, emblem Almaz Hybrid. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakangnya.
Anda misalnya melihat di bagian belakangnya ini terjadi atau perubahan signifikan dari mobil tersebut. Di sini ada garnish di tengah bertuliskan Wuling. Nah, jadi ada emblem Wuling Almaz dan hybrid. Secara signifikan mobil ini memiliki reflektor yang menyambung dan tidak terputus. Kemudian ada bumper di bawahnya, dan mobil ini kalau bisa dilihat ada sedikit perbedaan dengan Wuling Almaz sebelum facelift. Oke, sekarang kita lihat di bagian bagasinya. Oh, ini belum power back door. Kemudian kita bisa lihat tipe yang hybrid ini dia agak sama persis dengan tipe-tipe facelift sebelumnya. Tipe hybrid ini dia masih memiliki kapasitas 7-seater. Kemudian di bangku baris ketiga ini bisa diatur kelipatan joknya seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, di sini juga ada double blowernya. Untuk AC-nya sendiri pun sudah bisa diatur ventilasinya kiri dan kanan. Kemudian untuk dari segi kapasitas bagasinya ini sama dengan sebelum facelift. Kemudian bagasinya ini agak sedikit naik ke atas. Oke, sekarang saya ada di balik lingkar kemudinya, teman-teman. Jadi untuk di balik lingkar kemudinya ini, saya rasa ini adalah satu tampilan berada di lingkar kemudi Wuling. Kemudian untuk dari mobil ini, dia menggunakan warna yang berbeda. Yang sebelumnya itu warna beige, kemudian sekarang saat ini warnanya sudah warna full hitam. Tetapi ada sedikit stretching berwarna biru, dan mobil ini menandakan dari tipe yang hybrid ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada bagian yang menciri khas dari mobil Wuling Almaz, dan ada juga di sini terdapat head unit yang besar dan agak sedikit tegak. Sebenarnya cukup menyenangkan ya, dan dia ini sepertinya juga masih dengan fitur voice command "Halo Wuling" itu. Halo. Nah, itu dia juga nyaut kan. Nah, kemudian ini transmisinya itu masih sama ya, seperti ini. Handbrake masih elektrik. Kemudian bisa diulang. Nggak jadi. Kemudian ini juga masih sama, instrumen clusternya digital. Ada satu perubahan yang cukup signifikan. Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Mengganggu ya teman-teman, gitu. Nah, kemudian ini masih sama, instrumen clusternya itu berupa digital, dan ada satu perubahan yang cukup signifikan. Dan sebenarnya ini mungkin banyak yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya, yaitu posisi pengaturan setirnya. Untuk pertama kalinya Wuling secara pengaturan setirnya ini, apakah dia bisa teleskopik atau tilting saja? Mari kita tes. Oke, kita tes langsung. Tilting, ya, teleskopik. Untuk pengaturan setir dari tilting dan teleskopiknya ini agak masih sedikit di atas ya, kurang ke bawah dikit aja. Itu sudah mendapatkan posisi berkendara yang nyaman. Karena Wuling Almaz itu sejak pertama kali diluncurkan, bahwa dari posisi lingkar kemudinya itu masih sama, dari mesinnya, kemudian dari rasa berkendaranya, itu posisinya ya sebenarnya cukup asik ya, nice sebenarnya. Dan untuk audionya ini masih Infinity ya teman-teman, cukup premium suaranya. Kemudian di sini sudah dilengkapi dengan wireless charging ya teman-teman, wireless charging. Dan sebenarnya ini juga ada terdapat panoramic sunroof ya teman-teman, yang
masih hadir untuk di versi facelift sebelumnya. Oke, saya sekarang sudah berada di bangku baris kedua. Yang saya rasakan ini tidak terlalu sempit banget. Ada legroom yang tersedia, headroom juga masih memadai. Kemudian dari belakang sini, ini juga terdapat ventilasi AC ya, tapi masih belum ada pengaturan temperaturnya ya. Ini juga di dalam sini masih ada kolong. Kemudian di sini ada USB biasa 5 volt ya. Dan kalau untuk saya merasakan duduk di baris kedua ini, kenapa materialnya ini agak sedikit keras ya dibandingkan duduk di bagian lingkar kemudi. Dan di sini juga terdapat armrest ya, armrest yang kalau kita meletakkan tangan kita di sini mendapatkan kenyamanan, dan apabila perjalanan jarak jauh ini sangat cocok untuk menaruh tangan di armrest tersebut. Kemudian di sini juga ada 2 cup holder, dan di sini juga dilengkapi dengan seat belt 3 titik ya teman-teman. Di sini juga ada headrest 3 buah untuk sandaran kursinya ya teman-teman. Sandaran kursinya ini, sandaran kursinya ini bisa diatur 40 derajat sampai 60 derajat. Oke, secara kesimpulan mobil ini sangat baik di kelas dari Almaz Hybrid ya teman-teman. Untuk dari segi posisi berkendaranya, dia memang mengalami perubahan yang sangat baik, tapi dengan rival-rivalnya memang tidak sebaik dari pesaing-pesaingnya ya teman-teman. Kemudian untuk dari harganya ini tidak terlalu jauh dari versi facelift sebelumnya. Oke, itu saja review saya terhadap Wuling Almaz Facelift 2023. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan teman-teman bisa menyalakan notifikasi uploadan video kita selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.